Badan Pusat Statistik mencatat jumlah masyarakat miskin mencapai angka 27,55 juta pada September 2020, meningkat 2,76 juta jika dibandingkan data September 2019. Kemiskinan Indonesia kembali ke level 10% dari jumlah penduduk. Pemerintah berupaya meretas kemiskinan melalui regulasi, sementara masyarakat membantu melalui zakat, infak, dan sedekah. Islam mewajibkan umatnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui cara tersebut. Zakat merupakan kewajiban setiap pribadi dalam Islam yang harus dikelola dengan manajemen skill yang baik agar tepat sasaran, efektif, dan efisien. Hikmah pandemi membuat transaksi serba berjarak sehingga digitalisasi semakin merebak. Rumah Zakat, lembaga filantropi yang berdiri sejak 22 tahun lalu, merespon tuntutan masyarakat dengan mempercepat transformasi digital, sehingga bisa memperluas akses dan jangkauan donatur dari Rumah Zakat, serta menyalurkan donasi yang lebih luas kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu lagi di dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Episode kali ini kita akan membahas social fund sebagai cikal bakal platform dan konsep pengembangan dakwah. Telah hadir di tengah kita Direktur Utama Rumah Zakat, Bapak Nur Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Effendi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Gunawan, sehat semuanya, ya? Insya Allah ya. Insya Allah selalu stay negatif COVID-19 katanya gitu ya. Mantap, Alhamdulillah, amin, amin, amin. Oke, Mas Nur, saya langsung saja nih ya ke pertanyaan pertama nih. Ini namanya Rumah Zakat ya. Bagaimana sih awal konsep social fund Rumah Zakat itu diprakarsai, Mas Nur? Iya, jadi kita berawal dari krisis moneter 98 di Indonesia. Mungkin kita tahu semua lah ya, yang kemudian berdampak terhadap ekonomi, kemudian sosial, dan tentunya ini berdampak juga terhadap meningkatnya kemiskinan yang ada di Indonesia. Maka kita ingin hadir ya saat itu menjadi bagian dari solusi problematika negara saat itu. Dengan visi kita menjadi lembaga filantropi internasional ya, berbasis pemberdayaan yang profesional melalui pengelolaan dana-dana ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan sosial lainnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita menghadirkan 1.700 desa berdaya dari Aceh sampai Papua. Kemudian kita ada 19 sekolah juara, ada 8 klinik. Alhamdulillah dipercaya lebih dari 500.000 donatur, baik perseorangan, komunitas, dan korporasi. Dan alhamdulillah kita juga sudah ISO, Mas Gunawan, 9001-2015 tentang ketepatan distribusi zakat, dan terakhir terkait dengan pelayanan muzaki. Nah, selain itu kita juga sudah diaudit secara keuangan, karena ini bagian dari transparansi kita dalam pengelolaan dana-dana umat ini. Alhamdulillah 14 kali berturut-turut WTP, dan kita juga sudah diaudit secara syariah oleh Kementerian Agama. Dan Rumah Zakat ini selain lembaga amil zakat nasional yang mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama, kita juga sebagai spesial konsultatif UN PBB. Dan alhamdulillah berkat tentunya kolaborasi dengan banyak pihak ya, Rumah Zakat banyak mendapatkan apresiasi sebenarnya dari publik. Dan alhamdulillah 2020 terakhir kemarin kita mendapatkan FIFA Award 2020 terkait dengan zakat manajemen. Ini prakarsanya aja luar biasa banget ya. Nah, terus sudah ada kaitannya dengan lembaga-lembaga dunia juga nih kelihatannya. Nah, ini sekarang ini kan era digital nih kita, Mas Nur. Era digital, segala sesuatunya kalau mau besar itu harus masuk ke digitalisasi gitu ya. Nah, ini bagaimana Rumah Zakat menyelaraskan
program optimalisasi social fund-nya di era digital ini nih, Mas Nur? Iya, baik. Jadi gini Mas Gunawan, ini kan perubahan digital kan sangat masif ya. Nah, Rumah Zakat sendiri tentunya melihat perubahan ini, kita merespon dan beradaptasi dengan cepat, dengan terus menyesuaikan ya cara-cara kita dalam mengelola, kemudian cara-cara kita dalam menghimpun, ya termasuk cara-cara kita dalam mendistribusikan. Ya, misal terkait dengan bagaimana cara kita menghimpun, ya kita berupaya untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan donasi secara digital. Apalagi saat ini kan semua aktivitas dibatasi, semua aktivitas lebih banyak di rumah di saat pandemik seperti ini. Maka kita perlu menyiapkan kemudahan-kemudahan sehingga masyarakat ini di saat terbatasi aktivitasnya di era digital ini mereka bisa lebih mudah ya, dalam melakukan donasi. Contoh misal bisa transfer melalui bank, kemudian bisa melalui web donasi, bahkan di web donasi Rumah Zakat itu seperti halnya kita belanja di e-commerce, itu sangat mudah sekali. Kemudian melalui crowdfunding, melalui e-commerce itu sendiri, melalui e-wallet, dan tentunya di era digital ini yang menjadi kunci kita untuk bisa tetap bertahan dan tumbuh ya, memberikan dampak manfaat yang besar, ya kita harus melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi inilah yang kemudian mampu memudahkan atau saling melengkapi resources itu. Mungkin di kita terbatas, di mitra kolaborasi kita berlebih, atau kemudian sebaliknya. Ini yang kemudian saya lihat dengan model seperti ini kita mampu bertumbuh dan memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Secara ekonomi itu berhasil keluar dari garis kemiskinan, jadi mustahik berubah menjadi muzaki. Sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional terkemuka yang telah berdiri sejak tahun 1998, saya mengharapkan agar Rumah Zakat terus berkiprah sebagai lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional. Rumah Zakat sebagai lembaga amil zakat yang telah memiliki tata kelola yang baik diharapkan memberikan kontribusi dalam merealisasikan potensi zakat nasional. Masih di dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Pemirsa, kita masih membahas mengenai transformasi digital Rumah Zakat bersama Direktur Utama Rumah Zakat, Bapak Nur Effendi. Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, Mas Nur, tadi kan sudah dibahas ya, mengenai era digitalisasi Rumah Zakat. Ini tantangannya apa sih untuk optimalisasi Rumah Zakat di era digitalisasi tadi? Apakah harus berkolaborasi dengan banyak pihak ya? Perbankan tadi sempat disampaikan agar memudahkan begitu. Tadi ada bicara tentang web. Nah, ini gimana nih tantangannya dalam optimalisasi era digitalnya? Ya, paling tidak kalau saya melihat ya tantangan secara umum ya dengan di era social fund, di era digital ini, yang pertama pasti karena kita adalah lembaga publik ya, lembaga filantropi, yang pertama adalah trust. Ini penting ya terkait dengan trust ini. Maka kemudian kita terus memperbaiki ya pengelolaan kita secara digital. Kemudian edukasi ini penting karena terakhir literasi tentang ZISWAP itu sendiri itu juga masih rendah. Maka edukasi ini menjadi sangat penting untuk kemudian kita terus dorong ya. Nah, terkait dengan era digital ini, maka harapannya edukasi yang kita lakukan ini makin baik, makin masif ya, dengan melalui kanal-kanal sosial media yang ada. Nah, yang terakhir adalah service dan kemudahan. Ini yang memang dibutuhkan banyak inovasi-inovasi terkait dengan digitalisasi tadi.
Maka rumah zakat tentunya terus menyiapkan ya kemudahan-kemudahan dalam berdonasi dan memperbaiki touch point kita, titik-titik sentuh muzaki, baik yang online maupun offline, atau saya sering menyampaikan online to offline atau offline to online, dan kemudian membangun sistem pelaporan donasi dengan mengedepankan transaksi. Ya, dimulai misalnya Mas Gunawan transaksi melalui rumah zakat itu langsung mendapatkan notifikasi yang diterima oleh Mas Gunawan. Kemudian laporan juga bisa diakses langsung baik web maupun kemudian melalui email. Oke, itu tadi tantangan yang dijawab, sebenarnya sudah bisa dijawab berarti oleh rumah zakat. Nah, ini ada peristilahan yang perlu penjelasan nih sepertinya nih. Bisa dijelaskan nggak nih Mas Nur, apa itu desa berdaya ya, dan mengapa memilih desa? Kalau kita bicara muzaki kan yang banyak muzaki pasti di perkotaan kan. Tapi kenapa memilihnya desa berdaya gitu? Iya, betul. Iya, jadi desa berdaya ini campaign cara kita memberdayakan Indonesia. Jadi ini adalah program yang terintegrasi di satu wilayah. Ya kalau di desa kita sebut desa, kalau di perkotaan kampung mungkin ya. Jadi bukan berarti kita hanya fokus di desa, tapi kemudian di kota namanya kampung. Tapi secara campaign ya supaya ini juga mudah dikenal oleh publik dengan baik, maka campaign-nya adalah desa berdaya, cara kita memberdayakan desa. Nah, goals-nya ada dua sebenarnya Mas Gunawan. Kenapa? Yang pertama adalah perubahan mindset atau perubahan perilaku atau revolusi mental. Ya. Yang kedua adalah perubahan ekonomi. Ya, jadi programnya terintegrasi, program ekonomi, pendidikan, kemudian kesehatan, lingkungan hingga kesiapsiagaan bencana. Nah, pertanyaannya kenapa desa? Nah, Mas Gunawan, update terakhir ya, Bappenas menyampaikan kemiskinan Indonesia ini terbesar ada di desa. Terakhir kan kalau nggak salah per Maret itu 26 juta. 16 jutanya kira-kira ada di desa. Gitu. Yang kedua, masa depan Indonesia itu ada di desa. Kalau kita bicara pangan itu ada di desa. Semua tersedia di desa. Kalau kita bicara air ada di desa. Kita bicara energi ada di desa. Maka ini yang kemudian membuat kita semakin yakin bahwa ketika kita membangun desa itu sama dengan membangun negara gitu. Begitu Mas Gunawan. Ya. Ini kan kalau kita bicara social fund gitu ya. Targetnya itu biasanya adalah penurunan tingkat kemiskinan. Nah, seberapa besar sih pengaruh social fund itu terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia, Mas Nur? Ya, kita pernah melakukan riset ya di tim kajian statistik rumah zakat antara 2019 dan 2020 gitu. Nah, dari hasil riset ini menunjukkan bahwa dana-dana social fund, zakat, infak, sedekah dan wakaf itu terbukti berpengaruh secara positif ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi peningkatan ZIS dan peningkatan distribusi yang kemudian kita berikan kepada penerima manfaat itu juga meningkatkan konsumsi para penerima manfaat sehingga pada akhirnya akan meningkatkan PDB ya, real nasional. Nah, realnya angkanya ini data hasil riset rumah zakat per tahun 2020 kemarin ada sebanyak 15% dari total penerima manfaat yang kemudian kita intervensi program secara ekonomi itu berhasil keluar dari garis kemiskinan. Jadi mustahik berubah menjadi muzaki. Ini kita pakai ukuran IZN, Indeks Zakat Nasional. Jadi secara ukuran sudah ada ya yang dikeluarkan oleh teman-teman kajian Basnas. Begitu Mas Gunawan. Ya, ini menarik ya. Jadi transformasi dari mustahik menjadi muzaki, itulah salah satu indikator dari pengentasan tingkat kemiskinan. Coba nanti cek di Mas Gunawan, rumah zakat sudah ada TikTok dan alhamdulillah followersnya juga banyak.
Kekuatan platform online sangat besar dalam beragam aktivitas, termasuk menjadi alternatif kegiatan filantropi. Bahkan, platform tidak hanya digunakan untuk menjaring lebih banyak donatur, tapi juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi program itu sendiri. Di masa pandemi ini, bahkan Bank Indonesia mencatat penghimpunan dana sosial termasuk zakat digital terus meningkat dari segmen perorangan. Selain menerapkan sistem TIK dalam lingkup kerja, Rumah Zakat juga menciptakan inovasi digital new business model. Di antaranya, web donasi yang memberikan kemudahan berdonasi, virtual reality program, dan sharinghappiness.org yang merupakan platform penggalangan dana yang bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Masih bersama Direktur Utama Rumah Zakat, Mas Nur Effendi. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Nah, Mas Nur, bagaimana sih Rumah Zakat menyikapi social fund yang berkembang dan dikemas masif secara syariah seperti social equity fund, social securities fund? Ini satu peraturan baru nih dari Otoritas Jasa Keuangan. Gimana Rumah Zakat mensikapinya, Mas Nur? Saya kira ini sangat baik dan sangat positif. Tentunya kita juga ini kita respon dengan baik, ya, dengan beberapa upaya tentunya. Yang pertama kami terus mencoba untuk kemudian mengedukasi ya inovasi-inovasi yang sudah ada kepada masyarakat, terutama khususnya umat Muslim. Misal contoh tentang wakaf. Kan kita ada wakaf online, ada wakaf saham yang kemudian bekerja sama dengan salah satu sekuritas dan sebagainya. Karena kita melihat model-model inovasi ini ya, wakaf ini kan juga merupakan social fund yang kemudian dia sifatnya berkelanjutan. Jadi nilainya tidak boleh habis, nilainya tetap, tapi kemudian sifatnya berkelanjutan. Bahkan kata Rasulullah, ya tahan pokoknya, kemudian sedekahkan hasilnya. Nah, kita misal dari social fund terkait wakaf ini kita melakukan campaign atau mengeluarkan movement gelombang wakaf. Ya, harapannya ini juga bagian dari upaya kita dalam merespon tadi inovasi-inovasi baik social equity fund, kemudian social security fund. Ya. Dengan gelombang wakaf ini kita mampu dengan mudah untuk kemudian mengedukasi ya kepada masyarakat dari semua segmen, dan kemasannya juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kedua, kita juga mengembangkan produk-produk wakaf ya. Seperti kemarin sempat dirilis kampanye wakaf uang. Nah, Rumah Zakat juga melihat ini dengan apa? Dengan menyiapkan kemudahan dalam berdonasi wakaf uang. Kita merilis saat itu wakaf.id. Ini kan hal-hal yang banyak inovasi dari pemangku kebijakan, tapi kemudian kita juga harus merespon dengan baik dan menyiapkan call to action-nya. Nah, salah satunya tadi dengan merilis wakaf.id. Termasuk kemudian kita ada wakaf saham yang kemudian bekerjasama dengan salah satu perusahaan sekuritas, dan ini terakhir kemarin saya lihat responnya juga sangat baik ya, karena akhir 2019 ya kita bersama salah satu perusahaan sekuritas kita merilis wakaf saham di mana bursa efek. Ini kan bagian dari upaya-upaya Rumah Zakat merespon positif dan kemudian melakukan aksinya. Yang penting kan aksinya, call to action-nya, supaya kebermanfaatan masyarakat tidak tertahan, itu semakin cepat dan bertambah banyak. Begitu Mas Gunawan. Nah, ini kan banyak ya yang harus disikapi oleh Rumah Zakat. Ada yang behavior atau perilaku dari para donator yang berasal dari kalangan milenial. Ini kan sesuatu yang baru ya buat kita. Milenial, ya. Nah, gimana nih Rumah Zakat mensikapinya nih donator baru dari kalangan milenial ini? Jadi masyarakat kita ini, Mas Gunawan, itu makin religius, ya, makin digital,
dan makin empatik. Ya. Ini hasil riset kita hasil risetnya salah satu kawan kita, ya, Mas Yuswo, ya, itu perilaku masyarakat kita selama pandemi sampai sekarang. Nah, Rumah Zakat sendiri melihat, ya, rumah donatur kita ternyata juga mayoritas itu adalah generasi milenial. Ya, jadi betul. Alhamdulillah ini ternyata donatur kita banyak, mayoritas adalah donatur milenial. Kita tahu sendiri bahwa habit dari generasi milenial ini kan seperti yang kita ketahui bersama, mereka adalah digital savvy, jadi mereka tidak mau ribet, mereka pengen praktis dan sebagainya. Yeah. Maka Rumah Zakat merespon ini dengan baik, ya, kita beradaptasi, ya, dengan menyesuaikan tadi donatur kita yang ternyata lebih sebagian besar adalah milenials, ya, dengan apa? Dengan mengembangkan model-model edukasi yang menurut saya milenials itu kan ngumpulnya kan lebih banyak itu ada di Instagram, ya, ada di Twitter. Maka kanal-kanal edukasi kita pooling di sana, ya, di media sosial, ya, supaya termasuk terakhir kan di TikTok, ya. Coba nanti cek di Mas Gunawan, Rumah Zakat sudah ada di TikTok dan alhamdulillah followersnya juga banyak dan direspon baik oleh para milenials itu. Jadi sekarang itu social fund juga harus bisa bertiktok ria gitu, ya, untuk menggait tadi, ya, segmentasi milenial. Jadi edukasi melalui kanal-kanal sosial media, menunjukkan kemudahan berdonasi secara online, ya, dan tentunya mereka butuh transparansi. Jadi mereka kan ingin langsung lihat, ya, yang tangible apa yang dirasakan ini, dan dilihat, ya. Ini kan karakter milenials, ya. Dan terutama terkait dengan transparansi dan laporan, kita juga siapkan sistem yang kemudian bisa diakses kapanpun, ya, dan dimanapun, sehingga laporan itu bisa diterima langsung oleh generasi milenial kita. Begitu. Ya. Alhamdulillah, ya. Jadi Rumah Zakat ini sudah sangat instagramable buat milenial donator atau donatur milenial. Sudah bertiktok ria juga gitu untuk mengajak mereka menjadi para filantropis gitu, ya. Kita merilis satu platform super app yang sering kita sebut sebagai Digital Islamic Style atau disingkat sebagai DIS. Tentu masih di dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita lanjut pembahasannya. Nah, ini nih pembahasannya makin menarik nih, ya. Kita masih di masa pandemi COVID-19. Bagaimana transformasi Social Fund Rumah Zakat sebagai pengusung World Digital Philanthropy dalam kaitannya pada praktek real ekonomi dan keuangan syariah. Nah, ini nih. Karena kita bicara Syariah Economic Talk. Syariah, betul. Jadi gini, Mas Gunawan, alhamdulillah Rumah Zakat sebelum pandemi, ya, kita melakukan transformasi yang ketiga, ya, menuju World Digital Philanthropy, yang goals-nya paling tidak ada 2, menjadi global player dan world class standar gitu. Nah, kaitannya dengan ekonomi syariah, dari salah satu output, ya, bisnis model, ya. Maka kita merilis satu platform super apps yang sering kita sebut sebagai Digital Islamic Style atau disingkat sebagai DIS. Jadi ini platform yang mengcapture, ya, gaya hidup Muslim, dari mulai kemudahan beribadah, ya, bisa mengakses arah kiblat, ya, bisa melihat jam waktu sholat dengan mudah, ya, kemudian bisa membaca Quran di situ, bisa ada beberapa kajian hadis di situ, termasuk kemudian ke depan pengembangannya ini terkait dengan ekonomi syariah kita. Nanti ada halal food, halal tourism. Jadi nanti Mas Gunawan ketika
bertamasnya misal ke satu daerah susah nyari makanan halal itu bisa dicek di aplikasi Digital Islamic Setel, termasuk juga mana daerah-daerah yang kemudian sudah secara aman ya halal untuk kita berturism gitu. Jadi ini dalam rangka untuk tadi ya untuk bagian dari transformasi kita untuk kemudian menjadi bagian juga pengembangan atau pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, termasuk di dalamnya fiturnya itu ada kemudahan-kemudahan dalam berdonasi. Nah, termasuk ini karena konteksnya juga masih di masa pandemik ya, kita juga menjalin banyak kolaborasi tentunya dengan berbagai pihak finansial platform digital dalam upaya penghimpunan YISWAP ya, dan kemudian kita kelola dan kita distribusikan tentunya untuk masyarakat yang terdampak pandemik gitu ya. Bahkan di pandemik ini kita fokus di beberapa program dari mulai edukasi, kita memastikan pemahaman masyarakat tetap disiplin 3M1T ya, tidak berkerumun ya, pakai masker, kemudian selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan tidak berkerumun. Nah, kita ada program-program fokus di masa pandemi ini, pas kebetulan juga di masa pandemi ini kita juga optimalkan di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, kemudian jaminan sosial dan ketahanan pangan. Begitu Mas. Jadi ini upaya-upaya kita di masa pandemi dan kemudian terus bertransformasi dengan sosial atau ekonomi syariah di Indonesia. Begitu Mas Gunawan. Ya. Oke, jadi ada upaya-upaya untuk merubah ya, transformasinya merubah juga menyesuaikan dengan masa pandemi COVID-19. Nah, sejak dimulainya pergeseran pembayaran zakat ke sistem digital nih, perubahan apa saja yang dirasakan? Apakah pengumpulan dana menjadi lebih banyak juga donatur ya, atau seberapa signifikan sih jika dikalkulasi dalam angka misalnya Mas Nur? Iya, jadi semenjak kemudian kita bertransformasi ya belum pandemi, dan pandemi ini sebenarnya puncaknya karena terbatasi, itu transaksi yang sifatnya cashless itu semakin tumbuh membesar. Bahkan sekarang sudah mendekati di angka 80, jadi 80% itu cashless. Cashless itu bisa melalui transfer, melalui online, melalui e-commerce, melalui e-wallet dan lain sebagainya, dan 20%-nya itu melalui offline ya, cash ya, datang langsung ke kantor ya, kemudian minta dijemput dan sebagainya. Jadi secara pertumbuhan sangat signifikan, dan bahkan tahun lalu ya di saat pandemi ya, dan kita pas kemudian bertransformasi ke arah digital, itu kita tumbuh di angka 20%. Dan saya melihat memang industri-industri filantropi atau lembaga-lembaga filantropi ini yang dia merespon dengan cepat atas perubahan yang ada, kemudian dia beradaptasi dengan cepat ya, terutama terkait dengan digital, dia mampu bertahan dan dia akan tumbuh gitu. Ini beberapa saya lihat begitu Mas Gunawan. Oke. Mas Nur, kita harus jeda lagi sebelum masuk kepada segmen yang terakhir. Jadi pemirsa, tetaplah bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Nah, semoga dengan perubahan yang saat ini kita sedang lakukan menuju World Digital Philanthropy ini, kita ingin menjadi institusi filantropi yang berbasis digital, ya. Pemirsa, masih dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita tiba di penghujung acara, kita tuntaskan pembahasan bersama kita masih dengan Direktur Utama Rumah Zakat, yaitu Bapak Nur Effendi. Nah, Mas Nur,
bagaimana rencana-rencana rumah zakat ke depan? Apakah akan terus berinovasi secara digital atau mungkin ada cara-cara lain yang istilahnya cara-cara untuk menjemput bola sehingga zakat, infak, sedekah, wakaf di Indonesia melalui rumah zakat ini bisa lebih tertransformasi dengan baik. Bagaimana Mas Nur? Iya, ke depan kita akan terus melakukan merespon dan kemudian melakukan perubahan-perubahan. Nah, semoga dengan perubahan yang saat ini kita sedang lakukan menuju World Digital Philanthropy ini, kita ingin menjadi institusi filantropi yang berbasis digital, ya. Dengan perubahan ini harapannya juga ke depan kita lebih banyak ya menyentuh ya masyarakat yang dia mungkin bisa jadi mampu ya tapi kemudian belum mau. Nah, harapannya dengan digital ini itu mereka menjadi mampu dan mau begitu. Termasuk kemudian tidak hanya dari sisi pertumbuhan pengelolaannya, tapi kemudian dengan digital ini kita punya keyakinan ini akan memperbesar ya pertumbuhan dampak manfaat yang kemudian bisa kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik tidak hanya di Indonesia, bahkan mungkin di beberapa negara yang memang membutuhkan bantuan kita. Begitu Mas Gunawan. Ya. Nah, kita selalu bicara hikmah ketika menghadapi musibah begitu ya. Adakah hikmah yang rumah zakat perlu sampaikan kepada kita semua pelaku dakwah social fund syariah agar lebih baik lagi Mas Nur ke depannya? Ya, hikmahnya 3 mungkin ya. 1, harus selalu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Semakin kita cepat beradaptasi, maka kita akan terus tumbuh ya dan bermanfaat. Yang kedua, harus selalu berinovasi, ya. Bukan inovasi ya kita akan tertinggal, ya. Yang terakhir kolaborasi, karena ini menjadi kunci ya, karena kita tidak bisa mengelola sendiri, kita butuh banyak dukungan, banyak kolaborasi, dan harapannya dengan kolaborasi ini kita bisa bangkit bersama, bisa bertahan bersama, ya, dan tentunya bisa tumbuh bersama. Kolaborasi model pentahelix yang sekarang kita pakai dengan stakeholder terkait, dengan pemerintah, dengan dunia bisnis, kemudian dengan akademisi, ya, dan kemudian dengan media. Semoga dengan kita terus beradaptasi, kita terus berinovasi dan kolaborasi, kita bisa terus tumbuh dan kemudian memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Begitu Mas Gunawan. Ya, waduh, ini pembicaraannya sebenarnya panjang ya, tapi terasanya buat saya itu sangat sebentar, sangat ringkas. Tapi saya harus memberikan konklusi nih Mas Nur ya. Jadi mungkin konklusinya saya sitir satu atau bahkan mungkin beberapa ayat dalam Al-Quran yang Allah selalu mengingatkan kepada hambanya untuk aqimus sholah wa atuz zakah katanya gitu. Jadi dirikan sholat dan bayarlah zakat. Nah, bayarlah zakat ini dalam konteks pembersihan ya buat diri kita sendiri dan juga bukan hanya buat diri kita, karena dengan kita membersihkan diri kita melalui pembayaran zakat ini, kita juga bisa membersihkan negeri ini dari kemiskinan. Yang tadi Mas Nur katakan itu transformasi dari seorang mustahik menjadi muzaki begitu ya. Jadi orang yang tadinya menerima pembersihan harta dari orang lain, sekarang dia melakukan pembersihan harta buat dirinya agar negara ini menjadi lebih bersih lagi ke depannya. Nah, itu kira-kira yang saya bisa konklusikan ya. Itulah diskusi saya bersama dengan Mas Nur Effendi, Direktur Utama Rumah Zakat. Dan itulah yang bisa kita perbincangkan pada episode kali ini. Demikian perbincangan saya pada episode kali ini. Semoga pembahasan hari ini dapat memberi wawasan sekaligus pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kiblat ekonomi dan keuangan syariah di dunia di masa yang akan datang. Saya Gunawan Yasni beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Metro TV.